Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sindi Wijayana selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Kerjasama Operasi KSO pada PT Waskita Karya, kajian faktor keberhasilan dan peningkatan efektivitas kolaborasi. Penelitian ini dilatar belakangi kondisi industri konstruksi saat ini yang makin kompetitif, ditandai tekanan margin, volatilitas biaya, dan risiko keterlambatan pembayaran yang berdampak langsung pada cash flow perusahaan. Dalam situasi ini, keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menangkap proyek, terutama kemampuan mengelola likuiditas dan risiko pembiayaan secara disiplin. Merespon kondisi tersebut, Waskita menetapkan grand strategi dengan pilar restrukturisasi keuangan, khususnya pengelolaan likuiditas dan juga pembiayaan secara prudent. Sejalan dengan itu, agar strategi prudent financing itu dapat diaktualisasikan di level operasional proyek, maka mekanisme yang digunakan adalah menjalankan proyek melalui KSO sebagai delivery model. Karena KSO memungkinkan risk sharing dan potential exposure, lalu juga resource atau financing leverage dari mitra, dan juga cash flow control. Pada rumusan masalah ini terhadap latar belakang tahun 2015 sampai dengan 2025, Waskita tercatat terlibat dalam KSO dengan nilai kontrak kumulatif mencapai sekitar 38,23 triliun. Kemudian tahun 2022 sampai dengan 2023 mendapatkan nilai kontrak baru KSO yang sangat tinggi sebesar 18,01 triliun dari 37 proyek yang sebagian besar proyek strategis nasional. Namun, dari 80 proyek KSO yang dikerjakan, 17 proyek selesai dengan kinerja menurun, mengacu pada hasil laporan katok proyek. Waskita membutuhkan proyek skema joint operation atau KSO agar pembiayaan proyek tidak membebani cash flow perusahaan. Oleh karena itu, perlunya ada peningkatan kinerja proyek pada proyek-proyek KSO. Dari rumusan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan penelitian di mana pertama, faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang berperan signifikan terhadap keberhasilan strategi kerjasama KSO. Yang kedua, bagaimana mekanisme tata kelola, baik kontrak, kontrol, pembayaran risiko, dan mempengaruhi efektivitas kolaborasi KSO. Kemudian nomor 3, bagaimana kualitas hubungan antar mitra, baik trust, komunikasi, komitmen mendukung keberhasilan KSO. Yang keempat, bagaimana strategi KSO dapat lebih ideal efektivitasnya agar konsisten mendukung tujuan strategis Waskita. Sedangkan tujuan penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengonfirmasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi KSO pada Waskita. Yang kedua, mengevaluasi mekanisme tata kelola, baik kontrak, kontrol, dan manajemen risiko dalam mendukung efektivitas kolaborasi KSO. Yang ketiga, menganalisis peran kualitas hubungan antar mitra, baik itu trust, komunikasi, dan juga komitmen sebagai determinan keberhasilan KSO. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas strategi kolaborasi melalui KSO. Berikutnya landasan teori yang saya gunakan. Pertama adalah dari agency teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Digunakan untuk menilai peran atau otoritas, kontrol, biaya mutu dan waktu, procurement, dan juga inspeksi di proyek. Teori berikutnya adalah relational view yang dipopulerkan oleh Dyer, Singh, and Hesterly pada tahun 2018. Digunakan untuk menilai trust, komunikasi, keputusan kolektif, dan juga budaya kerja. Kemudian teori yang digunakan adalah resource based view yang diperkenalkan oleh Barney pada tahun 1991. Digunakan untuk menilai SDM kunci, modal kerja, teknologi, dan juga komplementaritas. Dari ketiga teori tersebut diintegrasikan dengan aliansi strategic measurement framework yang diperkenalkan oleh Nielsen pada tahun 2002. Pengukuran kinerja analisis ini diajukan menjadi 3 acuan dimensi. Pertama adalah outcome, biaya, mutu, waktu, dan juga profit. Kemudian juga behavior terhadap perilaku kolaborasi. Kemudian juga learning yang dimana adanya transfer pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan pada kasus ini pertama dengan studi kasus kualitatif, di mana analisis yang digunakan adalah mengacu terhadap kinerja proyek KSO dengan variabel data aktual, dengan proyek yang berhasil dan juga proyek yang menurun. Lalu sumber data yang digunakan data primer melalui
wawancara narasumber, dan juga data sekunder dari annual report, RGPP, laporan internal, dan juga adanya observasi proses kontrol terhadap proyek. Lalu kasus dan konteks memakai 4 proyek kasus KSU kita, di mana 2 meningkat pada P1 dan P2, lalu juga ada 2 menurun pada proyek dengan nama P3 dan P4. Variasi skema adanya skema KSO porsi dan juga skema KSO itu terintegrasi dengan pengujian triangulasi dari sumber dan dokumen, kemudian juga codebook di mana kode dari 37 indikator dengan scoring 0 sampai 2, lalu juga adanya uji deskriptif dari 4 kasus proyek tersebut, dan juga melalui gap aggregate antar proyek dari dimensi teori. Berikut adalah kerangka penelitian di mana dari konteks permasalahan sampai dengan temuan dijadikan acuan. Terlihat bahwa memang yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai teori agency teori, relational view, dan juga research based view. Lalu diukur di kinerja melalui dengan aliansi strategic measurement, kemudian masuk ke dalam analisis dengan instrumen penelitian, codebook indikator, matriks 4 kasus proyek, dan juga rubrik scoring, hingga akhirnya mendapatkan hasil temuan tersebut. Berikut adalah profil kasus penelitian dan narasumber, di mana 4 proyek yang dijadikan kasus adalah pertama dari proyek land development di Papua Selatan dengan skema KSO integrated, porsi waskita sebesar 70% dengan status kinerja meningkat. Kemudian juga adanya proyek infrastruktur kawasan Suci Bekasi dengan skema porsi waskita sebesar 60% dengan kinerja meningkat. Lalu adanya proyek X yang disamarkan dikarenakan dengan kinerja menurun, skemanya terintegrasi atau integrated dengan porsi waskita sebesar 40%. Lalu juga ada proyek Y yang disamarkan juga dikarenakan kinerja menurun dengan skema porsi, lalu juga porsi waskita sebesar 50%. Adapun narasumber, ada 6 narasumber. Yang pertama dari Bapak Purwanto selaku Kepala Divisi Produksi Operasional dan juga Excellent. Yang kedua adalah Bapak Anas Makfuri selaku Kepala Bagian Pengendalian Departemen Gedung. Yang ketiga Bapak Bayu Purnomo selaku Project Manager Proyek Land Development Papua Selatan. Yang keempat Bapak Fajar Tiono selaku Project Manager Proyek Infrastruktur Kawasan Suci Bekasi Usaki. Kelima disamarkan dikarenakan proyek menurun, Project Manager Proyek X. Lalu juga adanya dari mitra KSO waskita, Project Manager Proyek Y. Dari hasil analisis yang dilakukan, adanya uji deskriptif dengan skor agregat terhadap 37 indikator per proyek, di mana proyek yang secara indikator kinerja meningkat atau berhasil mempunyai skor yang tertinggi, yakni land development sebesar 1,86 dan juga proyek Besaki sebesar 1,78 dengan skor rata-rata 1,82. Sedangkan proyek menurun itu dengan proyek X sebesar scoring 1,3 dan juga proyek Y sebesar 1,38 dengan skor rata-rata proyek menurun sebesar 1,34. Terjadi gap di mana antara proyek meningkat dengan proyek menurun sebesar 0,49. Dan selanjutnya gap terbesar muncul dari pada dimensi outcome, dan juga rasional, di mana terlihat bahwa aliansi outcome ini menjadi salah satu gap terbesar. Dan selanjutnya terlihat dari teori rasional, lalu juga adanya learning atau pembelajaran yang berpengaruh, lalu kemudian juga adanya faktor terhadap eksternal, dan juga ada faktor terhadap resource review, dan juga terhadap agency teori, di mana masing-masing terlihat aliansi outcome ini memang terbesar sebesar 0,8 mempengaruhi. Kemudian ada berikutnya adalah 0,56 dari rational review, dan juga learning dan eksternal dengan scoring 0,5, sedangkan resource dan juga agensi ini sebesar 0,38. Dari hasil tersebut didapatkan 10 indikator paling membedakan kinerja KSO. Pertama dari kapabilitas finansial atau modal kerja, kemudian juga terkait dengan keterlibatan semua pihak dalam keputusan, adanya berikutnya komitmen kontribusi sumber daya, lalu juga ada faktor pengalaman dan reputasi mitra, kemudian juga faktor monitoring biaya, mutu dan waktu, selanjutnya ada faktor terhadap kinerja biaya, lalu juga ada faktor pengadaan terintegrasi, selanjutnya ada faktor ketepatan pembayaran owner, dan juga adanya faktor kejelasan peran dan kewenangan, lalu juga ada faktor terhadap trust antar mitra.
Dari beberapa uji deskripsi tersebut terlihat bahwa bisa dilihat dari explanation multiple case di mana AG2 atau agensi teori ini adanya kejelasan peran dan kewenangan sangat penting yang mempunyai skor tertinggi. Kemudian RV2 atau RV4 dengan kepercayaan antar mitra dan juga keputusan bersama yang berpengaruh, lalu juga disusul dengan kontrol terhadap biaya, mutu, dan waktu secara rutin, deteksi terhadap deviasi dengan cepat, lalu juga adanya pengaruh terhadap procurement yang terintegrasi, di mana memang sering terjadi mismatch di proyek. Lalu dari beberapa pengaruh tersebut dapatkan bahwa memang outcome membaik jika sesuai dengan scoring terhadap beberapa indikator yang cukup tinggi, di mana biaya, waktu, dan mutu, dan juga profit sangat mempengaruhi. Lalu adanya temuan kritis di mana AG5 dengan skor gap 1 menjadi faktor penting dari teori agensi. Lalu juga adanya RV2, kepercayaan antar mitra dengan skor gap 1 menjadi faktor penting tinjauan relasional. Lalu juga ada RB3, kapabilitas finansial atau modal kerja dari mitra atau dari waskita skor gap 1 menjadi faktor penting dari RBV. Faktor tersebut sejalan dengan grand strategi waskita dalam memperkuat tata kelola, risiko, dan juga kepatuhan. Dari hal tersebut didapatkan kesimpulan. Yang pertama, faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan KSO. Faktor internal mencakup kompetensi teknis dan juga non teknis, SDM, struktur organisasi proyek, pengendalian internal, dan juga adanya SOP yang dijalankan dan juga transparansi keuangan. Sedangkan faktor eksternal adanya meliputi pemilihan mitra KSO yang tepat, kapasitas sumber daya manusia dan alat, pengalaman teknis mitra, keterlambatan termin pembayaran dari owner, koordinasi dengan pihak eksternal, serta regulasi terhadap fasilitas pabrik. Kesimpulan berikutnya adanya mekanisme tata kelola dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi KSO. Yang pertama, kontrak KSO menjadi acuan utama pelaksanaan proyek, kemudian adanya kontrol dilakukan melalui penempatan personil, kemudian adanya penting prosedur pengendalian biaya, mutu, dan waktu, kemudian adanya pembagian risiko dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan model KSO. Kesimpulan berikutnya adalah kualitas hubungan antar mitra sebagai determinan keberhasilan KSO. Kepercayaan, komunikasi, dan komitmen adalah kunci keberhasilan KSO. Lalu juga ada hubungan yang kuat yang tercipta dan juga keterbukaan informasi. Lalu juga adanya visibilitas peran masing-masing pihak sangat penting. Dan kesimpulan berikutnya adalah strategi KSO yang ideal untuk mendukung tujuan strategis waskita, di mana strategi KSO yang efektif adalah pemilihan model yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan kapabilitas entitas. Berikutnya adalah KSO terintegrasi diprioritaskan pada proyek lintas bidang untuk menciptakan kesempatan pembelajaran dan juga meningkatkan kompetensi SDM. Lalu juga ada pemilihan mitra dengan keahlian spesifik dan juga sumber daya yang memadai menjadi prioritas utama. Implikasi yang berdampak waskita langsung pertama dari penguatan tata kelola dan pengendalian, adanya standarisasi kontrol PMW yang terstruktur, kemudian adanya pengadaan yang terintegrasi untuk item mayor. Selanjutnya adanya kejelasan peran keputusan tepat dan juga eskalasi masalah. Lalu juga adanya audit atau inspeksi bersama sebagai kontrol kolektif. Aplikasi waskita berikutnya adalah penguatan tinjau rasional, di mana penggunaan database untuk monitoring kinerja mitra sangat penting untuk bisa mengetahui next project mengacu terhadap hasil dari proyek-proyek sebelumnya. Kemudian juga ada peningkatan sistem koordinasi lintas fungsi dan mitra KSO, lalu juga ada penyelarasan budaya kerja di awal proyek, lalu juga adanya penguatan hubungan dan pihak eksternal. Implikasi yang bermuatan terhadap waskita berikutnya adalah penguatan sumber daya dan kapabilitas yang mumpuni, di mana pembagian skop yang jelas dan target yang terukur, evaluasi kapabilitas finansial dan juga modal kerja menjadi faktor penting sejak peraliansi, learning knowledge dari mitra menjadi syarat KPI atas proyek baru. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.